masalah yang ulama kita berbeda pendapat dan semua ahlu sunnah. Ini perbedaan bukan ahlu sunnah dan ahlu bidah. Ini perbedaan sesama ahlu sunnah. Maka kita menyikapi masalah ini harus bijak. Tidak boleh kita serampangan. Jadi ketika kita paham bahwa ini masalah khilafiyah, itu sudah luar biasa sebenarnya. Kita mau mengakui bahwa tawassul dengan zatnya orang soleh atau kedudukan mereka di hadapan Allah Ta'ala termasuk masalah khilafiyah. Antum mengakui itu masalah khilafiyah, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena untuk sampai tingkatan antum mau mengakui pendapat orang lain, itu butuh waktu lama dalam belajar. Ketika awal-awal kita belajar, kita nggak bisa mengakui pendapat orang lain. Kita pengen hanya pendapat kita yang benar, sedangkan pendapat orang lain pasti salah. Kenapa? Karena kita belajarnya masih di tingkatan pemula. Ketika kita sudah sampai di tingkatan kedua dalam belajar, pasti kita akan mulai terbuka. Kita mulai dewasa, kita mulai lapang dada. Sehingga baru bisa mengatakan, oh ini masalah khilafiyah. Maksudnya masalah khilafiyah itu apa? Antum mengakui perbedaan. Antum mengakui perbedaan, sehingga antum ketika ada orang berbeda pendapat dengan antum masih bisa saling gandengan tangan. Kita masih bisa menjaga persatuan dalam perbedaan kita. Walaupun kita berbeda, nggak apa-apa kita berbeda, tapi kita saudara. Dan ketika bisa seperti itu menunjukkan akal kita sudah mulai sempurna. Akal kita dalam ilmu, itu sampai ada seorang ulama namanya Yunus As-Sodafi. Dia seleting dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang paling cerdas otaknya kecuali Imam Syafi'i. Manusia paling berakal Imam Syafi'i ini. Akhirnya beliau ditanya kenapa, maka beliau mengatakan, saya jadal tuhu yauman. Saya pernah debat dengan beliau dalam sebuah masalah. Saya ngangkat suara, Syafi'i ngangkat suara. Sampai kita debat wes pokoknya habis-habisan. Endingnya terakhir, saya tetap di atas pendapat saya, Imam Syafi'i di atas pendapatnya. Yaitu kita nggak goyang pendapat kita. Setelah itu kita berpisah, saya pulang, Imam Syafi'i pulang. Tapi beliau balik, kemudian nemui saya dan gandeng tangan saya. Kemudian beliau mengatakan, ya Aba Musa, oh ya Abu Musa, Allah yastaqimu an nakuna ikhwanan. Kenapa kita tidak bisa menjadi saudara? Walau lam nattafiq fi hadil masalah, walaupun dalam masalah ini kita berbeda. Nggak apa-apa lah kita berbeda di masalah ini, tapi yang penting kita tetap saudara. Akhirnya dirangkul sama Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu diajak pulang bareng, diantar sama Imam Syafi'i. Antum bisa bergandengan tangan dengan perbedaan yang ada, itu luar biasa dan susah. Sampai tingkatan seperti ini itu butuh waktu lama, sampai akhirnya kita bisa lapang dada. Modelnya kita kebanyakan, karena kita itu ya ilmu kita masih di bawah. Ketika ilmu kita di bawah, setiap perbedaan harus dijadikan sebagai alat untuk perpecahan. Dan itu karakter orang-orang bodoh, orang-orang masih tingkatan pemula dalam belajar. Nah itu kita harus terus belajar sampai akhirnya kita itu bisa minimal mengaku itu masalah khilafiyah. Itu sudah luar biasa. Oh ini masalah khilaf. Sehingga ya silahkan kalau mau berbeda dengan saya masih ngakui mereka. Itu luar biasa kita bisa seperti itu.